Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Aji Saputro. Masih dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran fisika. Fisika itu mumeti, mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Jangan mempersulit hal yang mudah. Setelah kemarin kita membahas tentang muatan, arus listrik, rapat arus, beda potensial, dan hukum Ohm. Nah, sekarang kita belajar lanjut tentang rangkaian pada resistor. Nah, kalau digambar bentuknya seperti itu, mungkin kalian pernah melihat benda-benda seperti itu ya. Nah, itu yang disebut dengan resistor. Di SMP tentu kalian juga pernah di pelajaran IPA membahas tentang hukum Ohm, dan rangkaiannya itu ada dua, ada rangkaian seri, juga ada rangkaian paralel. Nah, di sini pun sama. Nah, pada resistor pun sama. Nah, hambatan itu bahasa Indonesianya ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya resistor. Nah, disimbolkan dengan huruf R. Resistor itu artinya hambatan. Nah, coba kalau kalian perhatikan pada gambarnya di situ ada sebuah resistor dirangkai secara seri. Nah, gambarnya di atas juga ada, di samping juga ada, di bawahnya juga ada. Nah, ketika resistor dipasang secara seri seperti itu, nah, di situ ada sumber tegangan, terus ada arus yang mengalir. Nah, kalau pada rangkaian seri di resistor itu arus yang mengalir pada R1, pada R2, nah pada R3 itu arus yang mengalir adalah sama. Nah, tapi kalau tegangan pada R1, pada R2, pada R3, nah berarti itu ada V1, V2, V3. Nah, itu tegangannya berbeda. Kenapa? Karena rangkaiannya rangkaian seri. Tapi kalau arus yang mengalir itu sama. Di R1, di R2, di R3 itu arus yang mengalir sama. Nah, kalau dilihat di gambarnya itu kan VAD sama dengan VAB plus VBC plus VCD. Nah, tegangan yang ada di R1, ada di R2, ada di R3 itu berbeda. Nah, tapi kalau arus yang mengalir justru malah sama. Nah, di R1, di R2, di R3. Maka untuk menemukan rumus hukum Ohmnya, mencari rangkaian serinya. Nah, kemarin kan hukum Ohm itu kan rumusnya I dikali dengan R, ya kan? V sama dengan I dikali dengan R. Nah, dibacanya VIR. Nah, karena arusnya sama, I-nya sama, maka I-nya bisa dicoret. Kenapa? Nah, arus yang mengalir adalah sama, maka kalau I-nya dicoret, jadi rangkaian seri sama dengan RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, itu cara mencari rumus untuk susunan seri pada hambatan atau pada resistor. Sekarang kita lanjut ke rangkaian paralel pada hambatan, susunan paralel pada hambatan. Nah, tadi sekarang seri sudah, sekarang paralel. Nah, kalau kalian lihat gambarnya, nah kalau dirangkai seperti itu, disusun seperti itu, ada sumber tegangan, maka ada arus yang mengalir. Nah, ini kalau rangkaian paralel gini. Kalau kalian lihat di gambar, ketika arus mengalir, nah disitu kan ada titik percabangan, ada di R1, ada di R2, ada di R3. Nah, kalau arus yang mengalir di R1, di R2, di R3 itu berbeda, kebalikannya dari rangkaian seri. Nah, justru malah yang sama itu adalah tegangannya. Jadi tegangan yang mengalir di R1, di R2, di R3 itu adalah sama. Kenapa? Karena itu rangkaian paralel.
beda dengan tadi rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu arusnya yang sama, kalau rangkaian paralel itu tegangannya yang sama. Nah, kalau tadi kita mencari hukum Ohm, kalau yang ditanyakan V itu sama dengan I dikali R. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan I itu berarti kan pindah ruas. Jadi I sama dengan V dibagi dengan R. Nah, maka karena tegangannya sama, tegangannya bisa dicoret. Nah, kalau tegangannya sudah dicoret berarti kan jadi 1/Rp rangkaian paralel sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Nah, itu kalau pada rangkaian paralel. Nah, jadi kesimpulannya kalau rangkaian seri arusnya sama, tegangannya berbeda. Tapi kalau di rangkaian paralel itu arusnya berbeda, tegangannya yang sama. Nah, jadi rumusnya juga berbeda. Kalau tadi rangkaian seri RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Nah, kalau rangkaian paralel itu 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Nah, itu tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, kalau kalian lihat di situ, sekarang contoh soal nomor 1. Nah, tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah ini. Nah, kalau kalian lihat pada rangkaiannya, nah, lihat, nah, maka di situ itu kan rangkaiannya rangkaian seri. Nah, yang itu adalah rangkaian seri. Nah, di situ R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Nah, ada 7. Nah, sesuai tadi dengan rumusnya, kalau rangkaian seri, nah tinggal dijumlahkan. Berarti RS sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 plus R6 plus R7. Maka tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah, nah hasilnya jadi 23. Maka RS nya 23 ohm. Nah, itu contoh soal nomor 1 pada rangkaian seri. Nah, kalau sekarang yang nomor 2 itu adalah rangkaian paralel. Nah, kalau kalian menemui soal seperti itu, yang pertama yang harus kalian cari itu adalah rangkaian paralelnya terlebih dahulu. Setelah rangkaian paralelnya ketemu, baru kalian mencari rangkaian diserikan. Nah, setelah mencari paralel sudah langsung diserikan. Nah, itu kan rangkaian paralelnya di berapa itu? Di R1 dan R2. Maka diparalelkan dulu. Berarti jadi 1/6 plus 1/3. Nah, terus di SD sama caranya, disamakan penyebutnya. Nah, berarti kan jadi 1/6 plus 2/6. Hasilnya 1/Rp sama dengan 3/6. Nah, terus perkalian silang. Nah, maka hasilnya Rp sama dengan 2 ohm. Itu kalau sudah diparalelkan sudah. Nah, sekarang tinggal diserikan. Nah, bagaimana? Nah, coba kalian dilihat itu. Nah, setelah diserikan itu bentuknya jadi seperti itu. Tadi kan R paralelnya jadi 2 ohm. Nah, setelah diserikan sesuai dengan rangkaian seri rumusnya, berarti kan RS sama dengan R1 plus R paralel plus R2. Nah, di situ hasilnya jadi 4 ditambah 2 ditambah 3. Maka rangkaian serinya hasilnya 9 ohm. Nah, itu contoh soal tentang resistor. Ada 2 soal. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua ada rangkaian paralel, juga ada rangkaian seri. Nah, itu saja dari Pak Guru pertemuan kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.